ya. Saya ngomong perempuan karena empu itu ya, jadi bukan wanita ya, ya perempuan ya. Salam perempuan. Ini adalah karya dari teman-teman Forma BAM juga sama teman-teman mahasiswa P2MW, yaitu Gulamut. Aku mau memperkenalkan dulu secara singkat sebelum nanti diperkenalkan lebih dalam lagi oleh para pemateri kita. Tidak ada cerita tunggal ini adalah buku yang ditulis oleh teman-teman dari yang mengikuti sekolah ekofeminisme tanah air yang didirikan oleh Ruang Baca Puan. Bisa diceritakan nggak, Mbak? Sebenarnya apa sih, Mbak, yang ditulis dari tulisan itu tuh apa yang ingin disampaikan gitu? Terus latar belakang penulisannya itu gimana? Terus juga ya prosesnya seperti apa dan ya kenapa akhirnya Mbak mau menulis tentang ini gitu? Bisa. Terima kasih Mbak Nada. Saya ucapkan selamat pagi untuk saudara-saudara semuanya. Terima kasih untuk pihak Sivitas Akademika dari Universitas Widyagama yang sudah menyediakan gitu ya segala hal untuk kepentingan bedah buku pada hari ini. Kemudian kolega saya dari kampus, ada Mbak Dia, Mbak Ika, kemudian mahasiswa tercinta saya, Galang, Dina, kemudian Devita gitu, serta teman-teman dari kampus Widyagama. Saya mungkin pengen baca sebentar begitu ya, karena tidak semua teman-teman yang hadir di sini sudah membaca bukunya. Kalau saya bilang tulisan saya ini di antara tulisan teman-teman yang bagus-bagus begitu ya. Jujur, sulit menulis ini bagi saya, karena biasa nulis laporan riset di kampus. Saya masih ingat Tohok menulis. Jadi terima kasih banyak nih untuk Mbak Mei yang sudah menjadi editor, jadi guru saya. Bahwa masalah perhatian pada perempuan dan aktivitasnya itu juga harus diperhatikan sebagai program ya, yang ada di Universitas Widyagama dan terus program nasional ya. Dan ada juga Menteri Urusan Perempuan, kemudian di kota juga ada ya aktivitas, dan ada Malang Bergerak dan sebagainya ya. Hanya ini perbedaan masa saja, dan perjuangan untuk kesetaraan perempuan itu harus terus menerus ya, karena kita tidak terkait ya, tidak terjebak, maksudnya terjebak dengan masa yang ketika tahun-tahun sampai tahun 2010-an ya, itu masa kesejahteraan. Dan 2000 ke atas ini dengan banyak sekali pembangunan itu masanya sudah sejajar. Nah, ya. Maka untuk kemajuan pembangunan kesejahteraan ini perlu untuk dipertahankan. Ya. Harapannya apa, Pak? Dengan adanya kegiatan ini harapannya apa, Pak? Dari pihak kampus sendiri? Harapan untuk pihak kampus ya, perhatianlah ya, bahwa tetap perhatian kepada kesejahteraan ini, kesetaraan ya, kesetaraan dalam beraktivitas ya, dalam beraktivitas, bahwa perempuan pun adalah hak asasi manusia juga, memiliki hak asasi manusia juga ya. Hingga ke depan itu perhatian pada perempuan ya, untuk kampus Widyagama sangat diperhatikan, tapi tidak hanya perempuan tapi semua manusia. Nah ya karena sudah sejajar tadi, maka harapannya adalah baik perempuan maupun laki-laki. Nah itu ya. Pahami sekarang ya teman-teman ya. Saya juga sebagai pembaca banyak sekali mendengar dan juga melihat bagaimana penulis-penulis di sini, ada 30 penulis kalau tidak salah, yang dia juga menceritakan banyak
pengalamannya. Saya mengutip beberapa penulis gitu ya, yang menurut saya itu ketika saya baca itu saya sampai menangis gitu. Ada satu tulisan tuh yang membuat saya itu akhirnya merefleksikan apa yang saya lakukan dalam gerakan tentang kasusnya Mama Yosefa di Papua gitu ya. Yang di sana juga Mama Yosefa itu berjuang untuk membela rakyatnya dan juga menyuarakan ruang hidupnya. Kita tahu ya di lingkungan Papua tuh sekarang sudah banyak sekali ekosistem yang dirusak gitu ya, dan jadi pertemuannya itu sebenarnya ini menggunakan karena saya juga mengajar di Universitas Passau. Jadi metode mengajar S2 itu saya pakai di sana. Jadi orang dikasih bacaan, terus kemudian dia bekerja dalam tim dan mereka presentasi. Teman-temannya yang lain memberikan tanggapan atau pertanyaan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dari situ dilatih tidak hanya literasi, tetapi bagaimana presentasi, termasuk menerapkan berbagai macam bentuk literasi saat mereka mempresentasikan. Ada yang bikin anotasi bibliografi, podcast, terus apa lagi ya, poster, terus bikin zine gitu ya. Jadi ada sekitar 5-7, sehingga memang menyengsarakan lah ya. Karena dia harus cari, tapi kita sediakan informasi kalau cara bikin ini bagaimana begitu ya. Begitulah cara literasi bekerja. Dan juga kemudian tidak hanya membawa, karena kan ekofeminisme sebenarnya satu wisme yang dikenalkan dari luar kan kalau kita. Saya editornya, jadi kalau melihat diskusi tadi, saya rasa penting sekali pengetahuan tentang feminisme ya, sejarah pergerakan perjuangan hak-hak perempuan yang dihubungkan dengan konteks eksploitasi alam. Jadi dua hal itu kemudian yang melatari diskusi ini, termasuk kemudian membawa pengalaman-pengalaman 30 perempuan dan laki-laki dari berbagai tempat di Indonesia yang menceritakan bagaimana sebenarnya situasi krisis lingkungan itu berkelindan dengan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya. Nah, ini sebenarnya membuka pandangan baru tentang situasi di Indonesia seperti apa, tetapi juga bagaimana respon-respon perempuan, respon-respon laki-laki, dan juga ini penting untuk ke depan bagaimana kita merespon krisis yang multidimensi di negara kita ini. Saya rasa itu kalau mau dirangkum dari proses tadi. Kalau dilihat tadi dari animonya juga cukup tinggi Mbak ya, dan juga untuk gerakan-gerakan feminisme di Malang ini sebenarnya juga cukup masif ya Mbak? Iya, jadi penyelenggara kegiatan ini salah satunya misalnya women perempuan juga, organisasi, saya lupa namanya, organisasi perempuan bergerak tadi ya? Iya, di Malang, dan juga Ruang Baca Puan, dan juga narasumbernya adalah yang kebetulan memang mengurusi isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Artinya di Malang konteks wacana bagaimana isu-isu pelanggaran hak perempuan tapi juga isu-isu lingkungan itu jadi satu yang mulai disambungkan untuk dibicarakan, termasuk respon terhadap misalnya model-model pembangunan, pelestarian hutan, itu juga menurut saya akan ke depan akan menjadi lebih marak ya, dan lebih penting untuk kemudian digaungkan lebih lanjut, saya rasa. Harapan terakhir Mbak, harapannya mungkin Mbak? Harapan saya sih buku ini tidak hanya sebatas kenampakan bukunya, tetapi juga isinya menjadi topik yang dibicarakan untuk kemudian meletakkan Malang sebagai kota yang sekarang sebenarnya secara kota baik industri pariwisata, saya dengar juga ada rencana geotermal dan sebagainya, begitu ya, panas bumi, dan industri-industri yang lain yang sekarang sedang berkembang di Malang itu kan juga perlu dikritisi gitu ya, karena sebagai warga Malang kemudian lah yang mendapat dampaknya, sehingga penting sekali sebenarnya percakapan dalam buku ini juga menjadi percakapan yang juga dibicarakan oleh kawan-kawan di sini untuk kemudian bisa merespon lebih baik dan lebih partisipatif terhadap apa yang terjadi di Malang, saya rasa.